Sirait. Oh, Sirait. Sirait. Oh, Sirait. Dia Sirait, typing Bang Sirait. Nadia. Typing pada Bang dia. Sirait, aku Buka mau mute-nya tanya Bang dibuka. Sirait. Bang Sirait, aku mau tanya ya. Kita ganti topik aja dah biar agak ini biar agak Oh, longgar iya lagi iya dia. iya iya iya. Kan Bang Rait. ini Bang Sirait, Udah jangan baper lu kayak anak kecil lu ah. Bang Ayo, Sirait, kan bukan. ini aku buka HP yang satu, terus ada di situ masuk PT. PT-nya teman juga di Wahyu 10 nomor 10. Ya, aku bacakannya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku pahit rasanya. Pertanyaan saya, kok bisa di dalam perut itu pahit? Apakah perut itu punya lidah? Itu bagaimana? Abang menjelaskan tuh di kitab Abang, silakan. Malah dikasih pertanyaan yang lebih susah. Ini makin pusing ya. Waduh, makan gulungan kita bisa-bisa berak semen weh. Waduh, ini kok jadi gini? Kadal, gurun, ada kadal Yesus Kristus. Gimana sih ini Google? Muhammad kok bisa mati? Jawab dulu. Kok jadi kadal Yesus sih? Kita harus sebentar. Salah Jawabannya Bang Sirait. Atau yang gampang aja deh. Itu kitabnya itu berbentuk apa? Dari gulungan, Nabi dari Muhammad kok bisa mati? Jawab dulu. dari Kan kulit manusia, kah? bro. Kan manusia, bro. Dari- Kalau manusia itu dari- pantas mati. Yang tidak pantas Tuhan mati. Kan dia kan Kalau- manusia suci. Kok Iya. mati? Kan kalau manusia kan biasa sudah mati, bro. Kalau Tuhan Oh mati siapa? Mau jaga ini langit? maksudnya. Ini maksudnya dia makan gulungan kitab. Iya. Enggak, gini loh Bang. Aku nih bisa membayangkan seandainya kayak dua lok batu itu berarti batu dimakan orang itu. Ayo kabur. Ada si Rudi. Jadi tadi gue nggak perhatiin Rudi kemana aja lo. Gak sadar juga Bang Jerwe. Soet. Iya, enggak gue cerita Rait kumis lu. kabur, dia nggak bisa jawab, dia kabur. Kumis lu, iya lagi juga aneh-aneh aja dia nanyanya katanya pertama naik dia tadi nanya, saya boleh bertanya boleh. Allah agamanya apa? Kan pertanyaan nggak berbobot. Tapi tetap kita jawab. Tapi tetap kita Bang jawab. Jeru. Tadi mestinya kalau ada lu gue nggak mau jawab Rudi, lu aja yang jawab Rudi. Oh enggak aku daripada dapat orang stres kayak gitu. Gue kangen si Rudi lama loh ada. Yesus dibilang ateis, gila. Dia kapan dia kafir? Masa Tuhannya dibilang ateis? Itu. Mark gua tobing tuh naikin tuh. Siapa tahu dia agak waras tuh. Mana sih? Naikin Bang Haji, mertua Tobing. Nggak mau naik, dia udah gue jambak dari tadi. Kurang keras Ai. berarti jam. Biasalah, Oten kan kalau di bawah tapping sosok keras, ya udah di atas jadi lontong. Parah. Oh gitu kita rubah aja lah judulnya deh. Ya kan bener nggak sih Yesus punya Tuhan gitu kan? Nah gitu kan, apakah Yesus Tuhan ya nggak? Kita rubah aja deh judulnya. Yang dari tadi orang Kristen gak ada malah dapat orang Kristen malah dia bilang katanya Tuhannya ateis. Tadi dia diam loh nggak bantah pada saat dia bilang ditanya sama Pak Arul Yesus punya agama atau tidak. Dia bilang tidak punya, berarti ateis. Diam dia nggak mau jawab lagi. Gimana sih?
Aduh, mana Pak lagi Martua, Pak teman-teman Martua Oten. mungkin bisa jawab saya kali Pak Martua. Coba deh Pak Martua. Yesus punya agama enggak Pak Martua? Ayo dong Pak Martua, dijawab. Yesus punya agama atau tidak? Coba terangin Pak Martua. Coba kita kasih ilmu lah, kita lah, kasih pengetahuan maksudnya. Coba. Tapi kalau menurut gue sih Yesus punya Tuhan loh. Emang punya Tuhan. Iya. Ada dalilnya lagi. Cuman ya dipleset-plesetin. Udah jelas Yesus bilang dia punya Tuhan. Masih dianggap Tuhan. Ini kan namanya jeruk makan jeruk. Masa Tuhan punya Tuhan? Dan kalau nggak bisa jawab nih, gue tinggal mancing lagi loh nih. Kalau Tuhan punya Tuhan namanya jeruk, makan jeruk. Nah, kalau misalnya Tuhan punya Tuhan, terus ditanya dua-duanya nih Tuhan, siapa yang menciptain matahari? Karena matahari cuma satu, berebutan ntar dia. Dia punya gua gitu. Sama kayak sering kita dengarkan di area di dalam diskusi. Tuhan lu nongol di abad ke-7, Tuhan gue di abad pertama, terus nongol lagi orang Hindu. Tuhan gue 2000 tahun sebelum Tuhan lu ada. Orang Kristen, ayo bingung lagi. Datang lagi. Aku juga aneh Bang Jero. Barusan ada ini aku ketemu teman Kristen tuh yang bicara seperti itu. Nggak, Yesus tidak punya agama, bilang waduh kacau. Atau mungkin domba liar ini bisa menjelaskan domba liar, naik domba liar. Masa nggak diluruskan tadi temannya itu? Dok, biasanya Israel. Kalau ada orang ngomong Tuhan lu abad ke-7, Tuhan gua abad ke-1 dong. Ntar datang lagi orang Hindu 3.000 tahun, datang lagi orang Buddha. Gua 5.000 tahun sebelum lu punya Tuhan, gua udah punya Tuhan juga. Nah, bingung kan? Sedangkan matahari cuma satu, bumi cuma satu. Jadi berebutan dong Tuhan yang nyiptain. Tuhan itu cuma satu, bukannya ganti-ganti, tiap abad ganti, tiap abad ganti. Gimana sih? Kalau Tuhannya dua lagi bawa mobil, yang satu ngerem, yang satu ngegas tuh. Jadi Tuhan itu Ada aja Bang Rudi. jadi Tuhan itu tetap satu, bukannya Tuhan ganti gonta-ganti tiap abad ganti. Gimana sih? Nggak kebayang saya. Sen kanan belok kiri. Iya. Kan kalau Tuhannya banyak, yang satu bilang muternya ke kanan, katanya bumi mengitari matahari, enggak, matahari yang kanan, berebutan Tuhan. Gimana sih? Kalah sama ibu-ibu. Kata bapak, ya kan, bumi mengitari matahari. Putra bilang enggak, dia bilang matahari yang muterin planet. Datang lagi Roh Kudus, gue itu lebih tahu. Akhirnya jadi acak-adut nggak itu dia angkasa itu di orbit itu, gugusan tabrak-tabrakan, udah kiamat udah lama. Kalau Tuhan ada 3. Enggak, Roh Kudus kalah, takut dia. Pindah ke Pluto. Ini gitu kan repot kalau tiap abad Tuhannya beda-beda. Apalagi Tuhannya di hasil voting kayak pilkada, tau pilkada? Dicoblos gitu kan, 300 orang, 316, bapak-bapak gereja ngumpul,
ya kan? Yang 16 kalah, ya kan? Yang 300 menang. Jadilah konsili, ya kan? Nikea. Disahkan ceplok. Trias una substantia atau trinitas. Ya kan? Nanti ada pemberontakan lagi, berubah lagi Tuhannya. Itu kan di awal itu kan pasti bilangnya udahlah daripada kita kelahi mending kita jadi Tuhan aja lah. Tapi ya teman-teman, itu resiko lah ya. Maksudnya konsekuensi yang harus diambil ya itulah yang kita lihat hari ini ya kan. Antar denom. Kenapa? Karena Tuhan dikonsepin. Tuhan kok dikonsepin loh. Kayak shopping aja. Bukan Tuhan dikonsep, Bang Heru. Tuhan kok dibedah-bedah. Bukan Ada yang Tuhan. bilang, ada yang bilang dia Bapak itu adalah Putra adalah Bapak itu sendiri. Yohanes, ada terhitung bilang tidak, 3 pribadi, ya, satu hakikat. Begitu ditanya, hakikatnya apa? Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Hakikatnya Bapak? Ya Bapak. Hakikatnya Putra? Ya Putra. Ya terus kenapa menjadi satu hakikatnya? Enggak, Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra. Mau banting juga capek gue bilang. Bonge itu namanya bonge. Om Jeru. Izin nanya ya. Waalaikumsalam. Anda ada Bang Frigo aja lah jadi oten biar ada yang di diskusi. Saya jadi oten. Iya, bolehlah tanya lah. Belaga aja lah. Belaga. Rudi aja Rudi. Kan kalau di kita itu kan ya di Quran itu dijelaskan surah pertama atau firman pertama Allah itu kan surah Al-Alaq gitu ya. Nah kalau di Kristen itu firman pertamanya Sang Firman itu apa ya? Tahu nggak ya teman-teman? Gak ada Bang. Nggak ada. Kan keyakinannya itu kan Firman menjadi manusia. Artinya segala sesuatu yang dia ucapkan Firman itu adalah Firman itu sendiri kan? Harusnya kan? Nah pertama kali dia berfirman itu apa? Apa yang dia ajarkan gitu loh? Atau apa? Firman gitu telah menjadi manusia. Dua Aku juga jadi manusia dong kalau begitu. Dua jawaban. Iya, firman. Kalau di kita itu di Islam itu kan jelas surat Al-Alaq itu firman pertama yang diterima oleh Rasulullah kan begitu. Jeru kemana Bang Jeru? Dua jawaban Bang. Gak tahu Bang Jeru. Naik lari Bang Jeru.